Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Audutomo. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori pers, yaitu ada 4. Yang pertama, teori pers otoriter. Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori pers, mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintahan yang berkuasa untuk mengabdi pada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh berkuasa mengkritik alat-alat negara dan penguasaan. Ditambah lagi pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya. Ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekadar menyampaikan apa yang diinginkan penguasa. Untuk diketahui oleh rakyat, posisi negara sangat netral, dan pers menjadi alat untuk menopang dan mempertahankan kekuasaan. Ada beberapa ciri pokok mengenai teori pers otoriter ini, antara lain, media selamanya harus tunduk pada penguasa, membenarnya berbagai bentuk penyosoran dan nilai bisa mengancam kekuasaan, dan wartawan tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengaspirasikan karya jurnalistiknya, terutama apabila tidak seirama dengan keinginan penguasa. Dan yang kedua, teori pers bebas, libertarian teori. Teori pers yang kedua adalah teori pers liberal. Teori pers ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya. Namun, sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, atau untuk menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Kebebasan pers dengan demikian dapat menjadi ukuran atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Dan yang ketiga, teori pers komunis atau Marxis. Teori pers yang ketiga adalah teori pers komunis atau Marxis. Teori pers yang satu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20 berbagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada saat pers teori ini berperan sebagai alat pemerintahan atau partai dan bagian integral dari negara. Dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Teori ini disebut juga dengan pers totaliter Soviet atau teori pers komunis Soviet. Pers komunis menurut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik, sedangkan apabila sebaliknya dianggap sebagai bentuk perlawanan atau immoral, pers dijadikan sebagai alat indoktrinasi massa oleh partai. Teori pers komunis menekan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi, sehingga dalam hubungan dengan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah, pers dituntut agar bisa menjadi kolektif propagandis, kolektif agitatian, dan kolektif organizer. Dan yang keempat, teori pers tanggung jawab sosial atau social responsibility. Teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan sebagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Teori ini muncul sekitar awal abad ke-20. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori liberal memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya sehingga menjadi kemerosotan moral pada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial beramunisi bahwa media massa, khususnya televisi dan radio, merupakan frekuensi milik publik. Jadi apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Cukup sekian yang bisa saya sebutkan teori-teori dari pers ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.